Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sebelum melanjutkan pada pembelajaran materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita bertawasul dulu kemudian berdoa terlebih dahulu agar supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, semuanya perhatikan sini ya. Pak Tarik mau menyampaikan materi pada hari ini. Nah, apa materi yang Pak Tarik akan sampaikan? Yakni adalah tentang kalimat thayyibah 1. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Ya, kalimat-kalimat yang baik. Nah, namun pada hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah tentang kalimat istighfar. Nah, apa anak-anak? Kalimat istighfar. Nah, pasti anak-anak di situ bertanya-tanya, apa kalimat istighfar itu? Pak Torik, apa kalimat istighfar itu? Ya kan? Pasti bertanya anak-anak ini. Dalam pikiran anak-anak pasti punya pertanyaan seperti itu. Nah, untuk itu perhatikan apa kalimat istighfar itu. Nah ini pasti akan timbul sebuah pertanyaan. Kalimat istighfar ialah kalimat untuk meminta ampunan kepada Allah. Anak-anak ya, bahwasanya kita kalau berdoa meminta ampun hanyalah kepada Allah. Allah tempat kita bermunajat anak-anak. Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita memohon ampunan dari segala macam dosa yang telah kita lakukan anak-anak. Jangan sampai kita meminta mohon kepada selain Allah. Apa namanya itu anak-anak? Meminta selain kepada Allah. Namanya adalah syirik. Ya. Allah sangat membenci ya, orang yang melakukan perbuatan syirik. La tusyriku billah inna syirkal la dzulmun adzim. Janganlah kalian berbuat syirik. Ya, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak disukai dan tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Nah, untuk itu ketika kita anak-anak ya, ketika kita telah melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, maka cepat-cepat minta ampun pada Allah. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat istighfar. Ya, ini. Nah, selanjutnya bagaimana bunyi kalimat istighfar tersebut? Bunyinya itu bagaimana? Ya, perhatikan anak-anak. Nah, ini kalimat istighfar bunyinya adalah
azim. Kelihatan ya anak-anak ya? Nah, astaghfirullahalazim itu bunyinya. Ya. Lalu apa artinya anak-anak? Nah, ini artinya adalah aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya, jangan sampai meminta ampunan kepada selain Allah, ke dukun. Itu tidak boleh minta kepada dukun. Itu tidak boleh. Ya, minta di depannya pohon besar itu juga tidak boleh. Itu namanya adalah syirik. Ya. Nah, meminta ampun ya itu hanyalah kepada Allah. Allah tempat kita bermunajat. Apapun keluh kesah kalian, ya, keluh kesah kita juga semuanya mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah, anak-anak. Jangan. Ya, Allah Maha mendengar. Ya, Allah itu dah dekat. Ya, minta kepada Allah, minta apapun itu. Terutama kalau kita habis melakukan kesalahan, maksiat, ya, maupun kesalahan kecil ataupun besar, minta ampunlah kepada Allah. Kalau kesalahan kepada sesama manusia, segera datang kepada orang yang telah kita berbuat salah dan minta maaf kepadanya. Kalau sudah saling ridho, nah, maka dosa kita akan terampuni, akan terhapus. Kalau kesalahan kita kepada Allah, maka segeralah minta ampun kepada Allah, anak-anak. Nah, untuk itu kalimat istighfar itu adalah kalimat untuk meminta ampun, mohon ampun hanya kepada Allah. Ya. Selanjutnya adalah, nah, pasti anak-anak itu bertanya-tanya. Ya, dalam pikiran anak-anak itu pasti timbul sebuah pertanyaan. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar itu, Pak Tariq? Itu pasti timbul sebuah pertanyaan. Ya. Nah, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar adalah yang pertama setelah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah atau rawatib, ya, ataupun sholat sunnah yang lain, tahajud, duha. Ya. Ini waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar. Ya. Biasanya, ya, kita, ya, kalau sudah melaksanakan sholat itu kan berzikir dulu. Nah, ketika berzikir kan apa yang diucapkan oleh imam dan apa yang diucapkan oleh kita semuanya adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Sambil mengingat kesalahan kita, anak-anak. Apa kesalahan kita yang telah kita berbuat pada hari ini? Oh, saya sudah menyakiti hati teman saya. Astaghfirullahalazim. Ucapkan itu. Ya, anak-anak ya. Ucapkan itu. Oh, saya misalnya habis berbuat salah sama orang tua saya. Ya, ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Kemudian segera datang ke orang tua untuk minta maaf. Jangan malu, anak-anak. Jangan malu untuk minta maaf kepada orang tua, terutama ibu, ya, dan bapak kamu. Rasulullah sendiri mengucapkan ibu itu 3 kali, anak-anak. Ibu. Terakhir adalah bapak. Ya. Kalau kita berbuat salah pada orang tua, segera datang ke orang tua dan minta maaf. Lebih-lebih kalau sungkem. Nah, kemudian ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya, ini. Terus waktu yang tepat, ya, yang selanjutnya adalah ketika merasa berbuat salah. Nah, oh iya, saya telah berbuat salah sama teman saya. Astaghfirullahalazim, saya kok berbuat seperti ini ya. Langsung datang ke temannya. Saya minta maaf atas kesalahan saya, teman. Saya minta maaf atas kesalahan saya, kawan.
saudara. Ya. Ini. Apalagi kalau kita berbuat salah kepada Allah anak-anak. Segera minta ampun. Ya, segera kita minta ampun pada Allah. Ampunan Allah itu lebih besar, rahmat Allah itu lebih besar. Ya. Dosa kita itu banyak anak-anak, banyak sekali. Ya, setiap hari itu pasti kita melakukan berbuat dosa, pasti. Tapi ampunan Allah itu lebih besar, rahmat Allah itu lebih besar. Ya. Kalau kita habis berbuat salah, ya, baik itu disengaja maupun tidak, segera bermunajat pada Allah, astagfirullahaladzim, sambil mengingat kesalahan kita, apa yang telah kita lakukan, astagfirullahaladzim. Ya, ini. Nah, waktu yang selanjutnya adalah, waktu yang tepat adalah, melihat sesuatu yang membuat hati bingung dan sedih. Ya, ketika kita melihat di daerah lain tertimpa musibah, ya, ucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, kok bisa sampai seperti itu ya? Ya, ketika melihat orang lain berbuat kesalahan seperti mencuri, segera ucapkan kalimat astagfirullahaladzim, orang ini kok seperti itu ya? Ketika kita melihat orang lain berbuat kemaksiatan atau berbuat yang tidak enak, berbuat yang tidak semaunya, berbuat yang semaunya, maka segera ucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Ya, ingat, dengan berzikir hati kita menjadi tenang anak-anak. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, kalau kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, ya, hati kita menjadi tenang. Terutama kita kalau banyak mengucapkan kalimat istighfar, ya, dosa kita itu akan terampuni. Ya, dosa-dosa kita ketika kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim berguguran. Apalagi kalau memperbanyak membacanya, pasti dosa kita akan banyak yang terhapuskan. Ingat kata Pak Tariq barusan, ya, dosa kita itu banyak, tapi ampunan Allah dan rahmat Allah itu lebih besar. Nah, waktu yang selanjutnya adalah ketika kita berbuat dosa atau lalai kepada Allah. Pak Tariq tadi sudah menyampaikan ya anak-anak ya, kalau kita berbuat dosa atau lalai kepada Allah, segera ucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kalimat-kalimat yang lain yang keluar. Ya, ketika kita tersandung batu, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang tidak enak didengar. Jangan sampai, ya. Ucapkanlah kalimat istighfar. Kalau kita memperbanyak kalimat istighfar, mengucapkan kalimat istighfar, hati menjadi tenang dan kita tidak akan mudah marah. Meskipun banyak orang lain yang mengganggu kita, teman-teman kita banyak yang ganggu, ucapkan kalimat astagfirullahaladzim, pasti, ya, tidak akan muncul suatu kemarahan. Sebaliknya, kalau yang muncul kalimat yang tidak baik, kamu kok seperti ini, itu nanti akan muncul sebuah kemarahan, ya, dan endingnya atau akhirnya akan terjadi sebuah perkelahian. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini. Nah, itu tadi Pak Tariq menyampaikan tentang waktu dalam mengucapkan kalimat istighfar. Ada 4 ya. Ada 4 anak-anak waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar. Sekarang Pak Tariq mau menyampaikan apa saja hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah manfaatnya, ya. Manfaatnya mengucapkan kalimat istighfar itu apa saja?
Perhatikan. Nah, yang pertama adalah terhindar dari sikap sombong. Ya, anak-anak ya. Ini manfaat yang pertama, terhindar dari sikap sombong. Jangan sampai kita berbuat riya, sombong. Jangan, karena perbuatan sombong itu adalah perbuatannya syaitan. Ya. Perbuatannya iblis itu sombong. Ketika Nabi Adam diciptakan pertama kalinya oleh Allah, ya, di situ malaikat dan iblis disuruh sujud. Sujud bukan berarti menyembah, tapi sujud untuk menghormati. Nah, malaikat taat pada perintah Allah, tapi iblis tidak mau. Iblis membangkang, iblis sombong, bahkan iblis mengatakan unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Nah, karena kesombongannya iblis itu, anak-anak, yang awal mulanya iblis ditempatkan di surga, ya, karena iblis sombong, Allah murka pada iblis, akhirnya dipindahkanlah ke neraka. Iblis berjanji pada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan sampai hari kiamat untuk mengganggu anak cucu keturunan Adam sampai hari kiamat. Nah, itulah wataknya iblis, anak-anak ya. Wataknya iblis adalah sombong. Ini, maka jangan sampai kita memiliki sikap sombong, ya, tinggi hati, iri hati, riya, dengki, jangan, karena itu adalah sikapnya dari sikap iblis dan syaitan. Nah, salah satu hikmah mengucapkan kalimat istighfar adalah terhindar dari sikap sombong, ya, terhindar dari sikap sombong. Maka ucapkan istighfar, ya, ucapkanlah istighfar anak-anak, agar supaya kita tidak memiliki sifat sombong, tinggi hati, riya, dengki, hasud, ya, jangan sampai, ya. Untuk menghindari itu, ucapkanlah kalimat istighfar. Yang kedua adalah senantiasa menghargai orang lain, ya. Hikmah mengucapkan kalimat istighfar yang kedua adalah senantiasa menghargai orang lain. Ya, orang lain punya suatu karya apapun, oh ya, karya kamu bagus, alhamdulillah. Ya, ini artinya ada rasa manusiawinya anak-anak, ya, saling menghormati, saling menghargai, ya, sopan kepada orang lain, kepada yang lebih tua itu sopan, yang tua pada yang muda itu menyayangi. Nah, itu semuanya akan timbul sebuah perdamaian dan saling menghormati dan menghargai. Nah, selanjutnya adalah agar diterima amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang selanjutnya adalah agar supaya segala amal ibadah kita atau amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, ya, Allah itu ridho, nah, insya Allah kita kalau sudah menghadap Allah itu, ya, akan mudah dan akan diberikan jalan yang baik, ya. Ini coba Pak Torik sekarang tanya, siapa yang mau masuk surga? Nah, pasti anak-anak semuanya pingin masuk surga, kan? Nah, untuk itu, ya, kalau anak-anak ingin masuk surga, satu, kerjakan perbuatan yang baik. Yang kedua, perbanyak ibadah kalian, sholatnya, ya, sholat fardu, sholat wajibnya, subuh, isya, zuhur, asyar, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, 5 waktunya anak-anak dikerjakan, ya, jangan sampai lobang. Ya, ini subuh
tidak dikerjakan, zuhur dikerjakan, asar lupa. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu anak-anak ya. Ini 5 waktu ini wajib ya. Ini. Nah, kemudian anak-anak, Pak Thorik juga berpesan ya, ketika selama daring atau pembelajaran dari rumah, Pak Thorik tidak bisa langsung memantau anak-anak secara langsung, tidak seperti di kelas seperti biasanya ya. Untuk itu Pak Thorik pesen, jaga akhlak kalian, jaga perbuatan kalian, perilaku kalian, tingkah laku kalian selama kalian di rumah. Jangan sampai kalian berbuat yang tidak baik, apalagi berbuat onar, apalagi sampai melawan orang tua atau durhaka sama orang tua. Jangan ya. Orang tua itu adalah surga kalian, terutama ibu. Al jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga seorang anak itu terletak pada telapak kaki ibu ya. Maka jangan sampai kalian itu melawan ya, jangan sampai kalian itu melawan orang tua. Ini pesannya Pak Thorik. Apa tadi pesannya? Jaga perilaku kalian, jaga perbuatan kalian, sholatnya jangan sampai lupa, ibadahnya juga jangan sampai lupa ya. Kemudian apa? Birrul walidain, taat pada orang tua. Nah, baik anak-anak, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah cukup sekian dari Pak Thorik ya. Pak Thorik berdoa semoga anak-anak di rumah selama pembelajaran di rumah diberikan nikmat sehat, keluarganya juga sama diberikan nikmat sehat, yang sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Jaga kebersihannya ya, jaga pola hidupnya agar supaya kita menjadi sehat. Mungkin dari Pak Thorik cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.